Di video kali ini tidak membahas tentang firman, tapi lebih tentang apa ya? Kematian-kematian di generasi yang lebih muda, yaitu generasi milenial, generasi Gen Z atau Gen Alpha, dan bisa dibilang kelakuan-kelakuan yang begitu mengerikan ya dari generasi-generasi yang muda ini gitu. Kemarin saya sempat nonton TikTok, ada ada anak SD nendang nenek-nenek. Waduh, kok generasi sekarang begitu ya? Kemudian nonton drama-drama Korea, pas scroll TikTok, lihat ini idol K-popnya atau ini pemain-pemain drakornya meninggal mati karena bunuh diri. Bunuh dirinya berbagai macam. Kenapa ya? Padahal kalau dipikir-pikir kan secara ekonomi sudah enak, bahkan lebih gitu kan. Nggak perlu berjuang kayak generasi-generasi baby boomer atau generasi X, generasi milenial, generasi Y, Z, and Alpha itu generasi bisa dibilang kalau untuk mendapatkan sesuatu itu lebih mudah ya. Kenapa pada saat segalanya jadi lebih mudah karena teknologi memang diciptakan untuk memudahkan kehidupan, tetapi kok malah mereka umurnya lebih pendek dan bisa dibilang ngambil keputusannya itu lebih apa ya? Lebih frontal gitu. Lebih ekstrim dengan cara bunuh diri, melakukan kejahatan-kejahatan yang wah kayaknya untuk generasi sebelumnya itu kayak di luar nalar gitu. Bahkan yang kemarin terakhir saya waktu nonton scroll TikTok, ada dua pemuda di Amerika yang memang umuran Gen Z gitu atau Gen Alpha, mengendarai mobil dan sengaja menabrakkan mobilnya ke orang tua sampai orang tua tersebut meninggal. Wow, mengapa begitu mengerikan ya keadaan zaman sekarang? Alasannya kenapa ya? Setelah saya pikir-pikir, saya renungkan kembali, oh iya ya, ternyata internet itu kan ada efek baiknya, efek buruknya. Efek baiknya ya, akses informasi jadi lebih mudah, cepat, tersebar luas. Tapi karena internet ini juga dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, maka segala sesuatu informasi yang disampaikan dalam bentuk video itu lebih mudah untuk dipraktekkan. Kalau orang zaman dulu kayak zaman generasi X atau generasi Y, kalau saya kan termasuk generasi Y, itu masih internet masih mahal, segala sesuatu itu harus buku. Orang baca buku kan harus baca dulu, dipikir dulu, dimengerti, dibayangkan dalam kepala, dalam pikiran, baru ditindaklanjuti. Kalau generasi-generasi ini kan generasi milenial, kemudian generasi Z Alpha ini kan internet tersebar begitu luas, sehingga video itu mudah masuk ke dalam pikiran mereka. Jadi ya namanya anak muda mah ya pastilah. Bagi anak muda itu kan istilahnya jiwa muda gitu. Pengen coba dulu gitu kan. Masalah akibatnya gimana ya belakangan karena mereka ingin terlihat hebat dulu. Karena ya itu umum, semua anak muda dari berbagai zaman ya umum seperti itu. Tapi karena zaman saya keterbatasan internet, video-video seperti itu susah diakses, makanya sulit
untuk dimanifestasikan, nggak kepikiran istilah katanya, untuk melakukan hal-hal ekstrim seperti itu. Seperti nendang orang tua, menabrakkan mobilnya ke orang tua, bunuh diri, lompat gedung. Aduh, itu ternyata saya pikir-pikir, oh iya ya, ini karena efek dari video juga ya. Efek dari video di zaman sekarang yang membuat generasi mudanya itu lebih ingin cepat mempraktekkan tanpa berpikir panjang, karena ya bisa dibilang ya mereka tidak melewati proses perenungan gitu. Dalam artian kurang berproses, akibatnya empatinya nggak main gitu kan. Karena empati itu hanya akan didapat lewat pengalaman, dan pengalaman itu didapat lewat menjalani proses kehidupan. Itu sih yang jadi jawaban kenapa banyak generasi muda sekarang itu ngambil keputusan-keputusan yang frontal, yang cepat dan berbahaya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Jadi, apa yang mau saya sampaikan di video kali ini, ya, generasi muda, terutama generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha, kalian memang dapat informasi, akses informasi begitu mudahnya dengan ketersediaan internet di mana-mana. Tapi coba renungkan kembali. Renungkan kembali sebelum bertindak. Coba kendalikan diri. Seperti yang tertulis di Yosua 1 ayat 9 kalau nggak salah. Itu diajarkan bahwa ajarkanlah ajaran ini dan renungkanlah. Renungkanlah itu kan berarti pikiran yang diulang-ulang ya. Pikiran yang merenung, yang diarahkan sebelum bertindak. Jadi itu saja apa yang mau saya sampaikan lewat video kali ini. Untuk generasi muda, terutama generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha, coba ingat kembali di Yosua 1 ayat 8 dan 9. Merenunglah, berpikirlah, merasakanlah, berempatilah sebelum bertindak dan membuat keputusan. Semoga bermanfaat. Jikalau membantu, silakan share dan subscribe. Terima kasih.